Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah perjalanan batin. Perjalanan yang tidak hanya mendengarkan kata, tetapi merasakan getaran makna yang lahir dari hati yang tulus. Mari kita hadir seutuhnya, dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang lapang, karena setiap kalimat yang akan kita dengar bukan sekadar suara, melainkan pintu yang bisa membawa kita pulang kepadanya. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan dengan perlahan, lalu izinkan dirimu tenggelam dalam keheningan sejenak. Rasakan bahwa engkau tidak sendiri, ada jutaan hati yang juga berusaha mendekat kepada Allah lewat zikir dan kesadaran. Sungguh, kita semua sedang berjalan di jalan yang sama, hanya saja dengan langkah yang berbeda. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, apa yang selama ini menjadi doa terbesarmu yang engkau bisikkan dalam setiap sujud? Siapa tahu, doa yang kau tulis bisa menjadi pengingat bagi saudara lain yang sedang mendengarkan. Karena setiap kata yang kita bagikan dengan niat tulus bisa menjadi amal yang mengalir tanpa kita sadari. Bab 1. Asal getaran zikir. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang terus bergetar di dalam dirimu, meski engkau tidak mengucapkannya dengan lisan? Itu adalah getaran asal, suara sunyi yang ditanamkan Allah sejak ruhmu bersaksi di hadapannya. Ketika ruh ditanya, "Alastu bi rabbikum?" Ia menjawab dengan pasti, "Bala syahidna." Sejak momen itu, seluruh diri manusia membawa ingatan yang tak pernah benar-benar padam. Zikir sejatinya adalah gema dari jawaban itu. Suara purba yang terus memanggilmu untuk kembali. Namun perjalanan hidup sering menutupi getaran itu. Dunia dengan segala riuhnya, nafsu dengan segala keinginannya, pikiran dengan segala kebisingannya, perlahan membuat manusia lupa. Ia terjebak dalam urusan luar hingga kehilangan keheningan dalam. Padahal getaran zikir itu tidak pernah pergi. Ia tetap ada, menunggu disentuh kembali. Seperti bara kecil yang bisa menyala, menjadi cahaya bila engkau berkenan, meniupnya dengan kesadaran. Ketika engkau menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya engkau sedang membuka pintu lama yang terkunci oleh kelalaian. Nama itu bergetar, turun dari lisan ke hati, lalu menyebar ke seluruh tubuh, hingga akhirnya memenuhi ruang batinmu. Denyut jantung menjadi saksi, napasmu menjadi pengingat, dan setiap detak waktu berubah menjadi irama yang hanya bertasbih kepadanya. Zikir mengikat semua bagian dari dirimu agar tidak tercerai-berai, agar tidak saling bertentangan, melainkan menyatu dalam satu harmoni ilahi. Zikir bukan hanya sekadar ibadah yang dilakukan di atas sajadah. Ia adalah kunci untuk kembali mengenali siapa dirimu yang sejati. Sebab tanpa zikir manusia mudah kehilangan arah, terombang-ambing dalam gelombang dunia yang menipu. Tetapi dengan zikir engkau kembali menemukan pusatmu. Engkau menyadari bahwa di balik segala kesibukan, ada satu ruang hening yang selalu bisa engkau masuki, tempat di mana engkau benar-benar merasa pulang. Dan dari sinilah perjalanan sejati dimulai. Dari satu getaran kecil yang kemudian tumbuh menjadi cahaya besar, dari satu nama yang membangunkan seluruh unsur dalam dirimu. Zikir bukanlah sekadar pengucapan, tetapi penyatuan kembali dengan sumber hidupmu. Maka bila engkau ingin benar-benar mengenal dirimu, jangan lupakan asal getaran itu. Sebab hanya dengan zikir, engkau akan menemukan kesatuan, ketenangan, dan kebenaran yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Bab 2. Zikir dan unsur tanah. Tanah adalah asal jasadmu, dan di dalam tanah tersimpan rahasia kerendahan hati. Dari tanah engkau diciptakan, kepadanya engkau berpijak, dan kepadanya pula engkau akan kembali. Tetapi tanah bukan sekadar materi yang menopang jasad. Ia adalah simbol keheningan, ketundukan, dan kesabaran. Ketika zikir menyentuh unsur tanah dalam dirimu, maka tanah itu menjadi lembut, tidak lagi kaku, tidak lagi membebani, melainkan menjadi wadah suci bagi cahaya ilahi yang turun melalui hatimu. Bayangkan tanah yang kering dan retak, menunggu hujan untuk menumbuhkan kehidupan. Begitulah diri manusia ketika jauh dari zikir. Ia terasa gersang, kehilangan kesejukan, dan sulit menumbuhkan kebaikan. Namun ketika zikir turun ke dalamnya, ia bagaikan hujan pertama setelah kemarau panjang. Tanah yang semula mati
kini hidup kembali. Benih-benih kebajikan yang tersembunyi di dalamnya pun tumbuh, menjadi pohon yang menaungi kehidupan. Inilah rahasia mengapa zikir mampu mengubah keadaan batin seseorang secara mendalam. Tanah juga menyimpan sifat sabar. Ia menerima apa saja yang jatuh ke atasnya, tanpa menolak, tanpa mengeluh. Tetapi tanpa zikir, tanah dalam diri bisa membatu, keras dan menolak cahaya. Zikir adalah yang membuat tanahmu tetap subur, membuat hatimu siap ditanami cinta, kasih dan hikmah. Tanah yang berzikir tidak pernah menolak apa yang Allah tetapkan, sebab ia tahu bahwa setiap tetes hujan, setiap sinar matahari, semuanya datang dari sumber yang sama. Ketika engkau berzikir dengan kesadaran penuh, tubuhmu yang berasal dari tanah juga ikut merasakan getarannya. Ia menjadi tenang, tidak lagi memberatkan jiwa dengan kemalasan atau kelemahan. Jasad yang tadinya terasa sebagai beban, kini berubah menjadi sahabat perjalanan rohani. Zikir membuat tubuhmu tidak sekadar tanah yang rapuh, melainkan tanah yang kokoh, tanah yang siap menampung cahaya, tanah yang menjadi pondasi bagi setiap langkah menuju Allah. Maka pahamilah, tanah dalam dirimu bukanlah penjara, melainkan amanah. Ia bisa menahanmu dalam kelalaian, tetapi ia juga bisa menjadi tempat sujud yang paling suci. Zikir adalah kunci yang menentukan arah tanah itu. Apakah ia akan tetap membatu dalam kesombongan, ataukah ia akan lembut dalam kerendahan hati? Dan jika engkau mampu melembutkan tanahmu dengan zikir, maka seluruh unsur dirimu akan berdiri tegak di atas pondasi yang kokoh, tidak goyah oleh dunia, dan selalu siap menyambut cahaya ilahi. Bab 3. Zikir dan unsur air. Air adalah lambang kelembutan, kejernihan, dan kehidupan. Tanpa air tidak ada yang bisa tumbuh. Begitu pula dalam dirimu, unsur air mewakili perasaan, kasih sayang, dan kelembutan hati. Namun air bisa berubah. Jika ia jernih, maka ia menenangkan. Jika ia keruh, maka ia mengganggu. Zikir adalah kunci yang menjaga agar air dalam dirimu tetap jernih, tetap mengalir pada arah yang benar, dan tidak membanjiri kehidupanmu dengan emosi yang berlebihan. Bayangkan sebuah telaga yang tenang di tengah hutan. Permukaannya jernih, memantulkan cahaya matahari tanpa distorsi. Ketika engkau berzikir, hatimu seperti telaga itu. Setiap sebutan nama Allah menjadi riak kecil yang memperindah kejernihannya. Namun jika hati jauh dari zikir, airnya menjadi keruh, dipenuhi sampah pikiran dan kotoran nafsu. Engkau tidak lagi bisa melihat ke dalam, apalagi memantulkan cahaya kebenaran. Zikir membersihkan kekeruhan itu, membuat air hatimu kembali bening. Air memiliki sifat lain yang menakjubkan, ia menyimpan getaran. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan setiap lantunan zikir yang engkau ucapkan akan direkam oleh air itu. Maka saat engkau berzikir dengan penuh kesadaran, tubuhmu ikut beresonansi. Getaran itu menyebar ke setiap sel, menenangkan saraf, menyejukkan darah, hingga seluruh dirimu bergetar dengan namanya. Inilah sebab mengapa zikir mampu mengubah keadaan batin secara nyata, karena seluruh tubuhmu menjadi saksi bagi nama Allah. Namun air juga bisa berubah menjadi banjir ketika emosi tidak terkendali. Ia bisa menghanyutkanmu dalam amarah, kesedihan, atau keserakahan. Zikir hadir untuk mengatur aliran itu, agar tidak meluap dan merusak. Dengan zikir, air dalam dirimu mengalir dengan tenang, seperti sungai yang menuju samudera. Engkau belajar melepas, engkau belajar pasrah, sebab setiap tetes air akhirnya akan kembali ke lautan asalnya. Maka, biarkan zikir menjadikan air dalam dirimu sebening embun pagi, yang menetes dengan lembut dan menyejukkan siapapun yang disentuhnya. Biarkan ia menjadi sungai yang mengalir damai, membawa kehidupan di sepanjang jalannya. Jika tanahmu telah lembut dan airmu telah jernih, maka engkau akan menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Dan dari situ, dirimu akan semakin siap menyambut cahaya Allah yang menuntun perjalanan batinmu. Bab 4. Zikir dan unsur api. Api adalah lambang energi, semangat, dan kekuatan. Ia bisa menghangatkan, namun bisa pula membakar tanpa kendali. Dalam diri manusia, unsur api tampak dalam gairah, keberanian, bahkan amarah.
Jika api ini tidak diarahkan, ia berubah menjadi bara yang merusak, membakar cinta dan menelan kedamaian. Tetapi ketika api disentuh oleh zikir, ia tidak lagi liar. Ia menjadi obor penerang, memberi cahaya, memberi semangat, dan menyala hanya untuk tujuan yang suci. Bayangkan sebuah lilin kecil yang menyala di ruangan gelap. Cahayanya memang tidak besar, tetapi cukup untuk mengusir kegelapan di sekitarnya. Begitulah api zikir. Ia tidak membutuhkan kobaran besar untuk memberi manfaat. Satu zikir yang tulus meski kecil bisa menerangi ruang batinmu yang gelap. Ia tidak padam oleh angin dunia, sebab ia dilindungi oleh kesungguhan hatimu. Inilah api yang membuat perjalanan rohanimu tetap terjaga, meski badai kehidupan terus datang silih berganti. Api zikir juga mengubah cara pandangmu terhadap energi dalam diri. Tanpa zikir, energi itu bisa habis dalam hal-hal yang sia-sia. Mengejar kesenangan, menyalakan amarah, atau membakar iri hati. Namun dengan zikir, energi itu menjadi bersih, menjadi murni, dan diarahkan pada amal yang benar. Engkau tidak lagi membuang tenagamu untuk sesuatu yang merugikan, melainkan untuk sesuatu yang mengangkatmu lebih dekat kepada Allah. Api zikir menghangatkan hubunganmu dengan sesama. Ia tidak membakar orang lain dengan kata-kata kasar, tidak melukai dengan emosi yang tak terkendali, melainkan memberi cahaya yang menenangkan. Kehangatan ini membuat dirimu menjadi tempat bernaung bagi orang lain. Engkau menjadi lilin yang menerangi, meski sedikit demi sedikit tubuhmu terbakar dalam pengorbanan. Tetapi engkau rela, sebab setiap tetes lilin itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Maka janganlah takut pada api dalam dirimu. Ia bukan musuh, melainkan sahabat yang menunggu untuk diarahkan. Zikir adalah tali yang menjinakkan api itu, menjadikannya cahaya yang indah, bukan kobaran yang menghancurkan. Dan ketika api dalam dirimu menyala bersama zikir, engkau tidak lagi takut pada gelapnya dunia. Sebab engkau tahu, selama cahaya itu terjaga, engkau akan selalu menemukan jalan pulang kepadanya. Bab 5. Zikir dan unsur angin. Angin adalah napas. Ia datang dan pergi tanpa henti, menjadi jembatan antara kehidupan jasad dan kehidupan ruh. Tanpa angin manusia tidak bisa bernapas, dan tanpa napas zikir tidak bisa mengalir. Maka sesungguhnya zikir sejati hidup di dalam tiupan napas. Setiap tarikan adalah kesempatan untuk menyebut namanya, dan setiap hembusan adalah pelepasan dari segala yang selain dia. Dengan kesadaran itu, napasmu tidak lagi sekadar gerakan fisik, melainkan zikir yang terus-menerus tanpa putus sepanjang hidupmu. Bayangkan dirimu duduk dalam keheningan, lalu engkau menarik napas panjang. Pada saat itu, engkau rasakan nama Allah masuk bersama udara, memenuhi dada, menenangkan hati. Lalu saat engkau menghembuskan napas, engkau lepaskan semua kegelisahan, semua keraguan, semua beban dunia. Inilah rahasia angin. Ia selalu memberi dan mengambil. Dan zikir mengajarkanmu untuk menjadikan setiap tarikan sebagai penerimaan cahaya dan setiap hembusan sebagai pelepasan kegelapan. Namun angin juga bisa berubah menjadi badai. Ia bisa mengacaukan, merusak, bahkan menghancurkan. Begitu pula napasmu. Jika ia tidak disadari, ia bisa dipenuhi keluh kesah, amarah, atau kelalaian. Tetapi ketika napas dipenuhi zikir, angin dalam dirimu tidak lagi menjadi badai. Ia berubah menjadi hembusan lembut yang menyejukkan. Napasmu menjadi doa yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi didengar jelas oleh langit. Setiap tarikan dan hembusan menjadi saksi bahwa engkau hidup hanya untuk mengingat Allah. Zikir dalam napas juga membuatmu lebih dekat dengan rahasia kehidupan. Engkau akan merasakan bahwa setiap hembusan adalah pinjaman. Tidak ada satu pun napas yang benar-benar milikmu. Semuanya adalah titipan dan kapan saja bisa diambil kembali. Kesadaran ini membuatmu tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Selama napas masih ada, selama itu pula engkau punya kesempatan untuk kembali. Zikir dalam angin mengajarkanmu untuk mensyukuri setiap detik kehidupan, sebab ia adalah anugerah yang tak ternilai. Maka jadikanlah angin dalam dirimu sebagai penghubung yang suci. Biarkan ia membawa zikir ke seluruh tubuhmu, dari dada hingga ujung jari. Biarkan ia menjadi aliran yang tidak pernah putus, mengingatkanmu bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat
menuju Allah. Jika tanahmu sudah kokoh, airmu sudah jernih, apimu sudah terarah, dan anginmu sudah berzikir, maka dirimu perlahan mulai menemukan keseimbangan. Dan dari titik itu, perjalananmu akan semakin dalam menuju cahaya ilahi. Bab 6. Zikir dan unsur cahaya. Cahaya adalah lambang kesadaran. Dalam setiap diri manusia, ada cahaya yang ditiupkan sejak ruh menerima amanah kehidupan. Namun cahaya itu bisa redup bila tertutup debu kelalaian, bisa padam bila tidak dirawat oleh zikir. Ketika engkau mengingat Allah dengan penuh kesungguhan, zikir itu menjadi minyak yang menjaga agar pelita dalam dirimu tetap menyala. Setiap sebutan namanya menambah terang, menyingkap tabir yang menutupi mata hati, hingga engkau mampu melihat jalan kebenaran dengan jelas. Bayangkan dirimu berjalan dalam kegelapan. Engkau meraba-raba, tersandung, bahkan terjatuh sebab engkau tidak tahu arah. Tetapi ketika satu cahaya kecil muncul, segalanya berubah. Jalan menjadi terlihat, ketakutan mereda, dan langkahmu kembali mantap. Begitulah peran zikir dalam hidupmu. Ia adalah cahaya yang menuntun, bukan hanya menerangi jalanmu, tetapi juga memancar keluar, memberi arah bagi orang-orang di sekitarmu yang masih terjebak dalam gelap. Zikir tidak hanya menyalakan cahaya dalam hati, tetapi juga menyatukan cahaya dari luar dan dalam. Engkau mulai melihat bahwa dunia ini bukan sekadar benda mati, melainkan pancaran nur Allah. Daun yang jatuh, angin yang berhembus, bahkan kesulitan yang menimpa, semuanya dipenuhi dengan cahaya yang sama. Namun cahaya itu hanya bisa dilihat oleh hati yang jernih, hati yang terus dibersihkan oleh zikir. Tanpa zikir, mata lahir melihat dunia, tetapi mata batin tetap tertutup. Cahaya zikir juga mengajarkan bahwa setiap manusia membawa percikan nur ilahi yang tidak bisa padam. Bahkan dalam dirimu yang merasa jauh sekalipun, cahaya itu tetap ada. Ia hanya tertutup, tidak hilang. Zikir adalah kunci untuk menyingkap tabir itu, untuk menemukan kembali percikan cahaya yang akan menuntunmu pulang. Ketika engkau menjaga zikir, cahaya dalam dirimu semakin terang, hingga pada akhirnya menyatu dengan sumber cahayanya, Allah yang Maha Cahaya. Maka jangan biarkan cahaya dalam dirimu padam oleh kelalaian. Rawatlah ia dengan zikir, meski hanya sebutir cahaya kecil. Karena setitik cahaya lebih berharga daripada seluas-luasnya kegelapan. Dan ketika seluruh unsur dalam dirimu telah disinari oleh zikir, engkau akan menjadi pelita bagi dunia. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menunjukkan jalan bahwa tidak ada kegelapan yang mampu menutupi hati yang selalu mengingat Allah. Bab 7. Zikir dan unsur ruh. Ruh adalah inti kehidupan. Tanpa ruh, tubuh hanyalah jasad yang tidak bernyawa. Namun ruh tidak bisa bertahan sendiri tanpa hubungan dengan sumber asalnya. Ia membutuhkan aliran energi suci, dan zikir adalah jembatan yang menghubungkan ruh dengan Sang Pencipta. Ketika engkau berzikir, ruhmu bergetar, mengingat kembali rumah asalnya, tempat ia berasal sebelum diutus ke dunia. Getaran itu menghidupkan kembali kesadaran terdalam bahwa hidup ini hanyalah perjalanan pulang. Ada kalanya ruh merasa lelah, terikat oleh beban dunia, terkekang oleh nafsu, dan terlupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Saat itulah zikir hadir sebagai penyelamat. Ia membasuh ruh yang haus, menenangkan kegelisahannya, dan membuka kembali pintu kerinduan kepada Allah. Satu kalimat zikir yang keluar dengan ikhlas bisa membebaskan ruh dari penjara kegelisahan. Dan ketika ruh telah merasakan kebebasan itu, ia kembali bersinar, memimpin tubuh dan akal menuju keseimbangan yang hakiki. Ruh adalah cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Tetapi bila cermin itu berdebu, pantulannya menjadi samar. Zikir adalah kain lembut yang membersihkan debu itu. Semakin engkau berzikir, semakin jernih pantulan cermin ruhmu. Hingga suatu saat ia tidak lagi hanya memantulkan cahaya, melainkan menyatu dengan cahaya itu. Ruh yang berzikir adalah ruh yang hidup, ruh yang bebas dari belenggu kegelapan, dan ruh yang mampu melihat hakikat di balik segala sesuatu. Ketika ruh telah dibasuh zikir, ia menjadi saksi dalam dirimu. Engkau mungkin masih terikat jasad dan dunia, tetapi ruh yang bersih akan selalu mengingatkanmu
untuk kembali pada jalan lurus. Ruhmu tidak akan pernah berbohong, sebab ia berasal dari kebenaran yang mutlak. Dan zikir adalah bahasa yang digunakan ruh untuk berbicara. Semakin engkau berzikir, semakin engkau mampu mendengar suara halus ruhmu yang selalu menyeru, "Pulanglah kepada Allah." Maka rawatlah ruhmu sebagaimana engkau merawat tubuhmu. Berikan ia makanan yang sejati, yaitu zikir, karena hanya dengan itu ia akan tetap kuat, tetap bercahaya, dan tetap setia menuntunmu menuju asal muasalnya. Zikir bukan hanya ibadah lahiriah, melainkan nafas bagi ruh. Tanpa zikir, ruh akan lemah. Dengan zikir, ruh akan tegak, memimpin seluruh unsur diri untuk menyatu dalam harmoni bersama Sang Maha Hidup. Bab 8. Zikir dan unsur waktu. Waktu adalah rahasia terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ia berjalan tanpa henti, membawa setiap jiwa menuju akhir perjalanan. Banyak yang terjebak dalam arus waktu, sibuk mengejar detik yang terus berlari, hingga lupa bahwa setiap detik itu adalah titipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Zikir hadir sebagai pengikat, bukan untuk menghentikan waktu, tetapi untuk membuat setiap detik menjadi bermakna. Dengan berzikir, waktu tidak lagi sekadar berlalu, melainkan berubah menjadi jembatan menuju keabadian. Setiap saat dalam hidup adalah pintu untuk mendekat kepada Allah, tetapi hanya zikir yang mampu membuka pintu itu. Ketika engkau menyebut namanya di pagi hari, waktu pagi menjadi saksi kehadiranmu di hadapannya. Saat engkau mengingatnya di tengah kesibukan siang, waktu itu berubah menjadi ibadah. Bahkan ketika engkau berbisik dalam zikir menjelang tidur, malam pun mencatatnya sebagai cahaya yang akan menuntun ruhmu. Waktu tidak lagi sia-sia ketika ia dipenuhi oleh zikir, sebab ia menjadi ruang yang penuh berkah. Orang yang lalai akan merasa dikejar waktu, seakan hari-hari berlalu tanpa arti. Namun orang yang berzikir merasakan waktu seakan melambat, menenangkan, dan memberi ruang untuk merenung. Zikir membuatmu tidak hanya hidup di masa lalu atau masa depan, tetapi hadir sepenuhnya di saat ini. Kehadiran itu adalah rahasia besar. Dengan zikir engkau belajar bahwa detik yang sekarang adalah anugerah terbesar, dan di dalamnya engkau dapat menyentuh keabadian. Ada sebuah keajaiban yang jarang disadari. Waktu yang diisi dengan zikir tidak pernah hilang. Ia tersimpan sebagai cahaya di sisi Allah. Bahkan seandainya tubuhmu hancur dimakan usia, waktu yang engkau isi dengan zikir tetap hidup, tetap bercahaya, dan kelak menyambutmu di alam akhirat. Inilah mengapa zikir disebut sebagai penentu kualitas umur, bukan hanya panjangnya usia. Hidup yang pendek tetapi penuh zikir lebih berharga daripada umur panjang yang lalai. Maka jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Jadikan setiap tarikan nafas sebagai zikir, setiap langkah sebagai perjalanan menuju Allah, dan setiap detik sebagai ladang untuk menanam cahaya. Waktu akan terus berjalan, dan engkau tidak dapat menahannya. Namun dengan zikir, engkau bisa mengubah arus waktu menjadi aliran yang mengangkatmu semakin dekat kepada Sang Pemilik Waktu. Pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa waktu hanyalah ilusi yang akan luruh, tetapi zikir adalah keabadian yang tak pernah lenyap. Bab 9. Zikir dan unsur alam semesta. Alam semesta adalah kitab terbuka yang setiap hurufnya memancarkan nama Allah. Bintang yang berkelip, gunung yang menjulang, lautan yang berombak, hingga angin yang berhembus, semuanya bertasbih memuji Sang Pencipta. Namun, kebanyakan mata manusia tertutup dari kesadaran ini, hingga mereka hanya melihat alam sebagai benda mati. Zikir adalah kunci yang membuka penglihatan batin, sehingga engkau dapat merasakan bahwa setiap daun yang gugur, setiap tetes hujan, dan setiap cahaya fajar sejatinya berzikir kepadanya. Ketika engkau berzikir dengan hati yang tulus, alam seakan ikut merespons. Angin terasa lebih lembut, burung berkicau dengan nada yang berbeda, dan langit pun tampak lebih dekat. Hal ini bukan ilusi, melainkan kesesuaian antara getaran zikirmu dengan getaran zikir alam. Engkau menjadi bagian dari harmoni kosmik, menyatu dengan tarian semesta yang tak pernah berhenti mengingat Allah. Inilah makam yang tinggi, ketika zikirmu tidak hanya untuk dirimu,
tetapi juga menghubungkanmu dengan seluruh ciptaan. Bayangkan dirimu berdiri di tepi pantai, menyebut nama Allah di antara deburan ombak. Suara zikirmu menyatu dengan suara laut yang tak henti bergemuruh. Atau ketika engkau berbisik dalam zikir, di tengah hening malam, bintang-bintang di langit seakan menjadi saksi yang diam namun penuh cahaya. Saat itu, engkau menyadari bahwa dirimu bukan sekadar titik kecil di alam semesta, melainkan bagian dari untaian zikir agung yang telah berlangsung sejak awal penciptaan. Para wali Allah sering digambarkan mampu berbicara dengan hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda. Rahasia dari kemampuan itu bukanlah keajaiban semata, melainkan karena zikir mereka selaras dengan zikir alam semesta. Mereka tidak lagi asing di dunia, karena seluruh unsur mengenali mereka sebagai sahabat yang juga mengingat Sang Pencipta. Dengan zikir, engkau pun dapat mencapai kesadaran ini. Engkau bukan musafir yang terasing di bumi, tetapi khalifah yang dipercaya untuk menjaga harmoni zikir di antara ciptaan. Maka ketika engkau mengucap zikir, bayangkan bahwa engkau sedang menyambung suara dengan seluruh jagat raya. Suaramu bergabung dengan alunan zikir pepohonan, bisikan angin, dentuman petir, hingga bisu bebatuan. Engkau tidak sendirian karena seluruh alam turut berdiri di saf yang sama, menyebut namanya dengan khusyuk. Di titik ini, zikir tidak hanya menyatukan unsur tubuh dan jiwa, tetapi juga meluaskan kesadaranmu hingga menyatu dengan denyut nadi semesta. Inilah hakikat zikir yang sejati. Engkau larut dalam simfoni agung, di mana seluruh ciptaan hanyalah gema dari nama Allah yang tak pernah terputus. Bab 10, Zikir sebagai penyatuan akhir. Pada akhirnya perjalanan panjang seorang hamba akan selalu bermuara pada zikir. Semua ilmu, semua ibadah, semua pengorbanan, pada intinya adalah jalan menuju satu tujuan, mengingat Allah dengan sepenuh hati. Zikir adalah pintu yang tidak pernah tertutup, bahkan ketika manusia tersesat jauh. Sekali saja engkau kembali menyebut namanya, maka seakan jalan pulang itu terbuka luas, dan engkau diterima kembali dalam pelukan kasih-Nya. Inilah rahasia penyatuan akhir, ketika zikir tidak lagi menjadi sekadar lafaz di bibir, melainkan napas yang menyatu dengan wujudmu. Zikir yang sejati bukan lagi dihitung jumlahnya, bukan pula dibatasi oleh waktu, melainkan mengalir tanpa henti sebagaimana darah mengalir dalam tubuh. Ia ada dalam setiap langkah, dalam senyum dan tangis, dalam diam maupun gerak. Pada makam ini, seorang hamba tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia menemukan bahwa seluruh keberadaannya hanyalah cermin dari namanya. Ia tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara tubuh dan jiwa, karena semuanya telah menyatu dalam satu kesadaran. La ilaha illallah. Mereka yang sampai pada penyatuan ini tidak lagi gelisah akan takdir, karena mereka telah merasakan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari zikir Allah yang tak pernah terputus. Mereka tenang di tengah kesempitan, lapang di tengah kehilangan, dan bahagia di tengah ujian. Karena bagi mereka, setiap kejadian adalah panggilan lembut untuk kembali mengingat. Zikir telah menjadi mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang merasakan. Segala yang tampak di dunia hanyalah wajah-Nya yang senantiasa hadir. Maka wahai jiwa yang sedang mendengar, ketahuilah bahwa zikir adalah warisan terbesar para nabi, kunci segala rahasia para wali, dan jalan pulang bagi setiap insan yang tersesat. Jangan engkau menunggu waktu tua, jangan engkau menunggu dunia berhenti berputar, karena zikir bisa engkau mulai sekarang, dengan satu lafaz sederhana, dengan satu helaan napas penuh kesadaran. Biarkan zikir itu menumbuhkan akar dalam hatimu, hingga kelak ia menjadi pohon yang menaungi seluruh perjalanan hidupmu. Dan ketika akhirnya ajal menjemput, zikir akan menjadi teman terakhir yang membimbingmu melewati pintu kematian. Ia akan menjadi cahaya di kegelapan, penuntun di jalan yang asing, dan peneguh di saat ruhmu kembali kepadanya. Di titik itulah engkau akan memahami bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah satu langkah menujunya, dan zikir adalah napas yang menjembatani dirimu dengan Sang Maha Kekal. Maka, biarlah zikir menjadi penyatuan terakhir yang menghapus batas antara dirimu dan Allah, hingga engkau pulang dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Saudaraku yang hatinya penuh cahaya, perjalanan kita hari ini mungkin berakhir dalam suara,
Namun hakikatnya baru saja dimulai di dalam dirimu. Ingatlah, zikir yang kita lantunkan bukan hanya bacaan di bibir, melainkan cahaya yang menembus dada, menguatkan jiwa, dan menuntun langkah kita menuju Allah. Saat engkau memejamkan mata malam ini, biarkan setiap helaan nafas menjadi zikir, biarkan setiap detak jantung menjadi syukur, dan biarkan setiap detak jantung menjadi syukur, langkahmu besok menjadi saksi cinta kepadanya. Karena sejatinya, zikir bukan hanya amalan sesaat, melainkan nafas yang menjaga kita tetap hidup dalam dekapannya. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajakmu untuk berbagi. Tuliskan satu kalimat zikir yang paling sering menemanimu di kolom komentar. Dengan begitu, kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Semoga Allah selalu menjaga hatimu dalam cahaya yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.